Halo guys, kembali lagi bersama saya Vincentius. Di kesempatan siang hari ini saya akan mewawancarai teman kita. Jadi dia ini berasal dari mana? Saya dari Wah. Ya, dari Wah. Jadi kebetulan kami ini lagi berada di Riam. Dan posisi Riam ini juga berada di desa mereka, yaitu Desa Merawah. Dekatnya itu di Dusun Wah ya? Ya, Dusun Wah. RT-nya? RT 03. Ya, RT 03. Oke, mungkin kita langsung tanya-tanya saja teman-teman untuk mitos atau sejarahnya dari asal usulnya Riam ini. Jadi ini namanya Riam Kumba. Oh, Riam Kumba ya, Riam Kumba teman-teman. Oke, mungkin kita langsung tanya saja sama orangnya. Dulu ini menurut cerita orang tua, daerah sini ini perkampungan. Jadi dulunya airnya nggak ada. Sampai ke hilir, ke hulu sampai ke hilir itu nggak ada air. Jadi cerita zaman dulu ada orang keramaian atau orang nikah. Jadi dua orang itu berburu dapatlah seekor hewan yang namanya kelai, kata orang kami sini. Lui danyen pahelnya dang reja dori he moha jene jane jadorinya he prongkah moha ati dorinya he. Jadi nyokne konakne yang mai ba jodoh badam kobirna. Jadi nyok he nai tidak cibia. Jadi denai he da monsi he nong ihim yo he keluar kau yo nong he. Jadi nong he senang mau hilang pak ne. Yo pak ne gon ne menong ijo yo pak ne. Yo jadi nage ati dori yo ko he jene. Oh bade jene ati dori mau hi jene nak de. Mpane ngaha jene ngopi nongi he lalu nyoknya bapangka emang hilang wa kopak ne. Habis itu dia bawa pulang. Habis bawa pulang dia dandani binatang itu selucu mungkin. Habis itu dia bawa ke tempat orang begawai. Lepas itu ada orang main judi. Lalu si orang itu menaruhkannya ke tempat sekelompok orang yang sedang kumpul. Jadi kejadiannya itu Nyok de je rahmianya ne kepuat ne nah labok ne. Tengahnya main he. Lalu pok kadapnya main. mereka itu mengetawakan hewan yang diperhiaskan atau yang didandani. Lalu mereka ditertawakan. Habis ditertawakan, Lalu hujan buat pemoni demak pelansok obu. Jadi obu menaki ya dia oju dunane hapat dari jene gumak jene mangka pada nak moni ke demak kibau. Nak moni ke demak kibau menanu hapat jene. Jadi dah moni ka kan dia parok nak demak diapnya ne. Buak pun made. Hanya dia dah nyen terus danjet dah nyen hiko ge cemiak darah. Dia mampu tongan tak kopa-kopa nam di lubang he. Jadi yon tak tule. Jadi penahan epak ne. Benatak dia olak ne. Ngawang pren. Dak kupit. Lalu kupit. Lah ai he. Hulah nak kupit he kupit batu he. Jadi ngapa dia lalu mele sampai kantor. jadi ini dulu perkampungan. Perkampungan. Ini sebuah perkampungan ya. Sebuah perkampungan sampai ke hilir, sampai ke hulu sana. Mungkin Batu ini sebenarnya kampung ya. iya kampung. Dulunya nggak ada air sini, nggak ada Nggak ada air batu. ya? Mungkin pernah nggak mendengarkan kalau misalkan ada mitos seperti itu kan pastinya pertama kejadian itu biasanya kan pasti masih ada suara binatang atau seperti ayam, babi kan waktu zaman dulu kan. Iya. Kalau dulu masih ini kan udah pernah diladangin orang. Dulunya hutan lebat ini. Dulu masih banyak binatang sini. Dan daerah hulu sana itu tempatnya agak lumayan dikatakan angker. Memang ada penunggunya daerah sana. Jadi kalau kita mau ke tempat ini tidak boleh mengucapkan sesuatu yang bersifat jorok, harus sopan. Yang
Baik teman-teman, ini dulunya pemandian orang atau sungai. Di sinilah orang biasanya masyarakat daerah sini untuk mandi. Ini ya. Iya. Di sini lewat sini teman-teman. Iya. Sungai. Ini agak kelihatan keruh karena bekas orang kerja dompeng, jadi kita nggak bisa lihat dalamnya. Dulu kalau nggak keruh nih air dalamnya tuh bagus, datar bawahnya tuh. Kalau orang yang berkunjung ke sini bisa mandi lah. Iya bisa. Bisa ya. Ini kan kalau nggak keruh kan bagus ini tempatnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke atas sana. Oke teman-teman, jadi pas di belakang kami ini kata si Yotong itu ada kepala babi tunggal, itu udah tinggal tengkorak, itu babinya zaman dulu ya, babi orang yang punya kampung ini dulu. Jadi di sini ditancapkan di sini. Nanti kita akan coba lihat karena ini airnya agak keruh. Mungkin saudara Yotong bisa menceritakan. Baik teman-teman, cerita orang zaman dulu daerah sini ini ada sebuah kepala babi, itu mirip versi kepala babi karena orangnya tidak sempat ngerja pas kejadian hujan batu, jadi orang meninggalkan sebuah kepala babi di sini karena airnya keruh, jadi kita nggak bisa lihat bentuknya. Kalau nggak salah daerah sini dia versi kayak kepala babi. Oke teman-teman, jadi itulah cerita singkat dari saudara Yotong ya, saudara Yotong. Jadi menurut cerita orang tuanya seperti itu. Jadi awal mulanya terjadinya batu seperti ini adalah dulunya teman-teman itu adalah sebuah kampung. Jadi kampung zaman dulu itu tidak besar, hanya kecil aja, mungkin selingkuh seperti ini saja si wilayahnya, itu kampung zaman dulu. Nah menurut cerita orang tua beliau yang beliau ketahui, ini yang muncul batu ini adalah ini karena mereka itu menertawakan karena zaman dulu itu ceritanya ada seekor kelai ya, binatang kelai atau sejenis binatang monyet kah? Ya sejenis binatang monyet itu dibuatkan mereka sejenis pakaian, celana, jadi dibuat pakaian baju gitu. Jadi kalau di kampung itu kan agak asing teman-teman. Jadi kalau misalkan ada binatang dibuat seperti yang agak aneh, kemudian ditertawakan orang, mitosnya itu nanti akan tidak diterima oleh Dewata atau Sang Pencipta. Takutnya nanti lalu seperti kejadian ini, seperti mitos ini, itu adalah akan terjadinya hujan badai batu. Nah, seperti yang diceritakan oleh saudara Yotong tadi. Jadi ceritanya ini adalah perkampungan, kemudian setelah mereka mentertawakan binatang yang kelai itu dibuat pakaian, lalu terjadilah hujan badai batu. Nah seperti inilah suasana ya teman-teman. Jadi batu di tempat saya duduk ini adalah, anggap saja ini adalah atap ya, atap orang zaman dulu ini. Sini rumah. Karena menurut beliau itu ini dulunya belum ada air teman-teman, masih posisi tanah. Nah kemudian setelah kejadian itu baru timbullah sebuah batu seperti ini, baru ada namanya mata air, kemudian muncullah riam seperti ini teman-teman. Ya mungkin itu sekilas cerita yang dapat saya bagikan. Ya semoga teman-teman dapat memahami karena di sini suaranya agak sedikit ribut. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak sedikit cerita yang kami ceritakan dan saudara Yotong ceritakan, dan kita juga dapat mengambil inti dari cerita ini, apa maksud dari cerita itu. Nah kenapa binatang itu tidak boleh ditertawakan, tidak boleh dibuat aneh-aneh ya. Nah itu kalau di kampung itu bahaya teman-teman. Ya mungkin kalau di kota itu ya tidak aneh, tidak asing ya, tidak asing teman-teman. Kalau untuk misalnya ada kucing atau anjing itu dibuat celana, pakaian, itu tidak asing. Tetapi kalau di kampung itu mitosnya masih agak kental. Jadi boleh percaya boleh tidak, itulah mitos. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menghibur teman-teman. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Salam kreator.